beranak? Ya berani dia. Nah, kalau aku bilang dia selfie ya. Nah, pada pocong ajakin selfie sekalian. Masa takut apa? Hanya kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah, Allah hayyun la yamut. Allah selalu hidup, enggak pernah mati. Dikurangin egonya. Ya. Allah hayyun la yamut. Allah itu terus hidup, enggak pernah mati. Tapi kalau bersandar kepada manusia, ini manusia ada batas sabarnya. Tanggal muda sedang ketin Mas Kasiman. Oh, Mas Kasiman makin ganteng aja. Nah, manusia melihat kayak udah mau start. Nah, kayak gitu kan. Kenapa tanggal muda? Kan begitu kan? Tanggal muda kita deketin. Ya, besok kita datang lagi. Mas Kasiman makin simpatik aja nih gitu kan. Nah, dibeliin traktir segala macam. Siap hari kan begitu. Bosan orang kan. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, Allah angkat derajat kita. Yang penting kita punya vertikal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya besok malam minggu usahakan punya kitab semua. Ya, jadi kita pegang kitab dan kita baca sama-sama. Tuh, kan gitu kan ya. Lalu lagi, walladzina utul ilma darajat. Dan Allah angkat selain yang punya iman, imannya ditunjang ilmu. Sekali lagi tuh. Jadi Allah angkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang yang punya ilmu. Iman kudu pakai ilmu. Ilmu didasari dengan iman. Jadi harus sejalan. Iman harus punya ilmu. Ilmu kudu pakai iman. Tuh. Jadi kalau iman luar kalau nggak angkat, tapi imannya pakai ilmu. Maksudnya bagaimana? Ya sholat kepada Allah. Dasarnya iman. Sholat pakai ilmu kagak? Pakai ilmu gak? Pakai ilmu. Kalau saya pakai ilmu, berantakan ya. Ada imam colek. Ada imam colek? Tahu gak imam colek? Gak tahu. Ada orang sholat, kamu jadi makmum colek orang sholat. Ada imam colek? Dalam Islam ada imam colek? Kagak ada sabun colek. Itu kan. Imam dua kali ada imam dua kali? Gak ada. Imam dua kali? Ada orang melaksanakan kan? Ya, masuk fotonya bareng, kalau selesai salam yang atau mundur gitu kan. Itu nggak ada, itu nggak pakai ilmu seperti itu ya. Baca surat salah, itu benerin lama, benerinnya. Padahal kan tinggal rukuk kedua, kamu nggak punya ilmu. Semuanya pakai ilmu, maka iman harus pakai ilmu. Ilmu harus pakai iman. Kenapa ilmu harus pakai iman? Kalau orang punya ilmu nggak punya iman bahaya. Dia akan mengatakan ini adalah kekuasaan Allah. Kenapa? Nggak semuanya ilmu itu bisa diterima dengan akal manusia. Contoh, kalau umpamanya ada anak kecil, ini ada anak kecil yang ngaji nih. Siapa nih? Andri. Anak siapa? Anak saya. Anaknya Bang Sari. Adanya Andri karena ada Bang Sari dan istrinya. Ya, gara-gara Bang Sari berkelahi sama istrinya, keluar si Andri. Itu hukum sebab akibat, itu kan sebabnya emak dan bapak, akibatnya jadi anak, itu kan itu hukum. Tapi nggak semua manusia lahir ada bapak ada emaknya. Nabi Adam, bapak kagak ada, emak kagak ada. Allah mau, bisa nggak? Bisa. Siti Maryam, ya bapak kagak ada, emak ada, ya bisa hamil, bisa. Namun demikian, nggak semuanya ilmu bisa dicerna oleh otak manusia. Kalau sudah bersentuhan dengan hukum Allah, ilmu gugur. Contoh yang paling gampang, kalau umpamanya ini ilmu nih, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, apa rendah ke tempat yang tinggi? Rendah. Hah? Tinggi ke rendah. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu hukum ilmu. Tapi enggak bagi Allah, bisa saja. Ketika panas matahari, air laut menguap gak? Menguapnya kemana? Ke atas. Naik. Turun lagi, baru terjadi hujan. Lalu yang pertama, yang kedua, pohon kelapa. Pohon kelapa kalau kita petik kelapa, kelapa itu luarnya apa? Kelapa luarnya. Kulit. Batok. Sabuk. Habis sabuk apa? Batok. Habis batok? Kelapa dulu. Habis kelapa? Baru air. Itu buah kelapa, di atas atau di bawah? Di atas. Siapa yang ngisi tuh yang air kelapa? Siapa yang ngisi air kelapanya? Ada serangga di situ. Rasanya bisa manis gak? Siapa yang gulain? Ilmu buntu di situ. Makanya orang yang punya ilmu jangan sombong akan buntu dengan kekuasaan Allah, dengan iman maksudnya.
sesuatu yang mustahil bagi otak manusia, tapi bisa jais, bisa boleh, bisa mungkin dengan kekuasaan Allah. Bang Sari umpamanya kita masukin ke dalam tong, isi air, tutup yang rapat, modal kagak? Ular. Metong. Oh iya. Tapi bayi dalam perut ibu, ya perut ibu nggak ada ventilasi, nggak ada AC, nggak ada jendela, bayi direndam dengan air ketuban, hidup nggak? Hidup. Hidup. Ya contohnya, alhamdulillah kemarin keluar dengan selamat. Ya? Itu masya Allah. Bayi dalam perut ibu ada air ketuban, dibungkus dengan ari-ari, bisa hidup di situ. Dengan apa? Dengan iman. Ilmu akan buntu kalau sudah bersentuhan dengan iman. Kala innal insana layat qa'ara'ahu stagna. Terkadang manusia lupa diri kalau sudah merasa hebat, merasa kaya. Makanya jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Dunia ini titipan. Yang punya ilmu titipan, yang punya harta, yang ganteng titipan. Ya kan tuh. Sekarang ganteng, iya 30 tahun mah ganteng, entar lihat 70 tahun. Ah, gigi udah ngablak. Matanya udah pandangannya kabur, jalannya udah oblak. Ah gitu kan. Tuh, ya kan? Bang Sari imut bukan main. Imut Bang Sari kapan? Ya dulu masih bayi. Gitu kan. Sekarang Kamit. kamu itu kan? Itulah yang namanya dunia. Jadi iman harus naik dengan ilmu. Ilmu harus punya iman. Kalau nggak ada imannya, bahaya. Sombong yang timbul. Fir'aun punya ilmu kerajaan, sombong, mengatakan ana rabbakumul a'la, sampai ngaku Tuhan tuh. Kalau orang punya ilmu nggak punya iman, sampai ngaku Tuhan. Fir'aun, ana rabbakumul a'la, ngomong sama Nabi Musa, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Kita udah pengen tenggelam, pengen sekarat baru sadar. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, saya beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Dulu kemana? Makanya jangan sombong apapun juga, jangan merasa paling benar, paling hebat, paling wah, yang lain mah kecil, hasad, sirik, dengki, fitnah, ngomongin orang, gibah. Buat apa begitu? Jadi tanamkan ilmu dengan ilmu, zikirmu benar, yasinmu benar, tahlilmu benar. Maka pendengar majelis taklim, buka kitab. Kiamat akan dekat kalau umat Islam jauh dari Al-Quran. Kiamat akan dekat kalau umat Islam jauh dari hadis. Dan kiamat akan dekat kalau umat sudah jauh dari ulama. Apa yang terus ulama adalah kitab-kitab hukum agama. Gak mau lagi dibuka. Lalu yang berikutnya lagi, wa qala Rasulullah. Maaf, baris ketiga. Wa qala ta'ala. Innama yaksallaha min ibadihil ulama. Wa qala ta'ala innama yaksallaha min ibadihil ulama. Wa qala ta'ala innama yaksallaha min ibadihil ulama. Allah kemudian berfirman lagi, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba Allah adalah orang yang punya ilmu. Jadi Allah katakan lagi dalam firman-Nya, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang punya ilmu. Ulama itu orang yang punya ilmu. Dulu mabok-mabokan, dulu judi, dulu maksiat, ya. Ketika tobat, ini hukum judi, ini hukum minum-minum keras, ini hukum maksiat. Ternyata ada hukumannya, semakin takut dia. Orang semakin punya ilmu, semakin takut dia kepada Allah Ta'ala. Tapi orang nggak punya ilmu, nggak pernah ke majelis taklim, nggak pernah membuka kitab, nggak pernah dengarkan pengajian, nggak pernah dengarkan hikmah, tausiah agama, hatinya beku. Tapi kalau orang, kamu kalau meninggalkan sholat, ini nerakanya, neraka sakor namanya. Tinggalkan sholat, neraka sakor. Kau kafir pada Allah, kau masuk neraka jahanam. Kau tukang ngomongin orang, neraka wail. Masuk di situ semuanya. Semakin takut akan ancaman Allah kalau dia ngerti hukum. Cuma orang nggak ngerti hukum, nggak ngerti agama, halal haram hantam.
Semakin ke majelis taklim, semakin tahu agama, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bukan hidupnya seperti kayu mati. Setelah kayu pohon itu tumbang, mati, lapuk, hancur. Tidak. Manusia akan hidup lagi. Kematian, ajal cuma pintu doang, pintu saja. Umpama ya. Umpama Mas Kasiman besok pulang kampung ke TPU. Umpama doang itu kan tuh. Ya, secara johir Kasiman mati. Kasiman mati karena siapa? Allah. Kata siapa? Allah. Kata yang hidup. Kasiman mati kata Oji. Kata Oji kalau kata Kasiman kaku. Anggap gitu. Orang mati dikatakan mati, siapa yang mengatakan mati? Yang hidup. Orang hidup mengatakan orang itu sudah mati. Orang disebut mati yang mengatakan adalah orang yang hidup. Tapi yang mati berasa hidup enggak? Hidup. Berasa hidup. Orang dikatakan mati oleh orang yang hidup. Yang mati masih berasa hidup. Aku percaya. Besok cobain dulu. Berasa hidup nama? Dia masih bisa ngeliatin jasadnya. Di alam barzah dia hidup lagi. Ketemu malaikat. Ya kemarin kalau dengar pengajian nanti di alam kubur kau akan ketemu malaikat munkar nakir. Dari kuburan datang, oh ini munkar nakir. Yang dulu Ustaz Anhar terangin, yang dulu Abu Yasari terangin, yang dulu Kiai Haji Taufik terangin, yang dulu Kanjeng Deni terangin, yang kata Sunan Kasiman terangin. Nah, malaikatnya datang sekarang. Kayak gitu. Ya kan? Assalamualaikum. Kenal. Dulu baru cerita-cerita doang. Sekarang ada kejadiannya. Maka kalau orang yang senantiasa dia punya ilmu semakin takut, zikirnya semakin meresap, ibadah semakin khusyuk apa? Pakai ilmu. Coba orang nggak punya pakai ilmu. Orang pakai ilmu doanya singkat, meresapnya bukan main. Iya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan saya ya Allah ketika roh ini melepas dalam jasad. Ya Allah mudahkan saya ya Allah ketika sakaratul maut, ketika di akhir menjelang kematian saya ya Allah.